Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, berbicara soal goncangan saudara yang kasih Tuhan. Hari-hari ini saya percaya saudara ada banyak sekali goncangan saudara, kekejutan-kekejutan yang kita alami hari-hari ini saudara yang kasih Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan bagi setiap kehidupan kita pagi hari ini, ayat yang ke-27, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, goncangan di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi, orang-orang percaya kita butuhkan saudara. Dalam setiap kehidupan kita ini kita butuh yang namanya goncangan saudara. Sebab kenapa? Itu membuktikan kualitas kehidupan kita. Orang-orang percaya sebab tanpa goncangan, tanpa masalah, tanpa persoalan di dalam kehidupan kita saudara, Tuhan tidak bisa melihat kualitas di dalam setiap kehidupan kita. Pribadi lepas pribadi saudara yang kasih Tuhan. Itu sebabnya hari ini saudara kalau kita alami berbagai macam goncangan di dalam kehidupan kita saudara yang kasih Tuhan. Baik itu goncangan kesehatan, baik itu goncangan keuangan, baik itu goncangan keluarga, goncangan apapun. Covid yang hari-hari ini melanda setiap kehidupan kita saudara. Kita alami itu dalam setiap kehidupan kita, gak apa-apa saudara. Sebab kenapa? Firman Tuhan sekali lagi pagi hari ini katakan bahwa ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saudara, goncangan-goncangan terjadi di muka bumi ini. Goncangan apapun itu saudara, untuk apa? Tuhan izinkan goncangan terjadi di dalam kehidupan kita saudara, supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Itu kata firman Tuhan tadi saudara, untuk menemukan umat Tuhan yang tidak tergoncangkan saudara. Apa yang tidak tergoncangkan saudara? Iman kita, kesetiaan kita, ketaatan kita yang tidak tergoncangkan saudara. Sekalipun mungkin situasi sekeliling kita sulit, sukar, Bapak Ibu Saudara, benar-benar bumi saat ini mungkin digoncangkan dengan segala hal-hal yang tidak baik saudara, sakit penyakit, sampar, keuangan, apapun itu saudara. Tapi sekali lagi saudara yang kasih Tuhan, goncangan akan menentukan siapa kita di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Goncangan akan menentukan kualitas kehidupan kita itu seperti apa, saudara yang kasih Tuhan. Atau mungkin ketika ada masalah dalam kehidupan kita, goncangan-goncangan mulai datang dalam kehidupan kita. Kita rapuh, kita jatuh, kita lemah, kita tidak berdaya, saudara yang kasih Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini firman Tuhan datang bahwa goncangan itu perlu buat setiap kehidupan kita. Goncangan saudara akan menentukan siapa saya dan saudara. Masalah persoalan dalam kehidupan ini saudara akan menentukan kualitas dari setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi anak-anak Tuhan. Saudara mau hidup seperti apa yang biasa-biasa saja tanpa masalah? Oh, hidup saya senang, hidup saya bahagia, tidak ada persoalan, tidak ada dinamika hidup. Bisa saja saudara yang kasih Tuhan. Tapi bagaimana Tuhan mau membentuk kualitas dalam kehidupan kita kalau tidak ada proses dalam kehidupan kita? Bagaimana kita mau alami progres? Bagaimana kita mau alami kemajuan saudara kalau tidak ada proses di dalam setiap kehidupan kita? Hidup kita ya begitu-begitu saja saudara yang kasih itu. Baik kelihatannya saudara, tapi tidak alami kemajuan di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jangan pernah menjadi Kristen. Saya pernah bagikan ini saudara di kaum muda. Jangan pernah menjadi orang Kristen seperti treadmill. Saudara tahu alat
olahraga treadmill, sepertinya jalan saudara. Sepertinya kita berlari capek saudara, tapi gak maju-maju dalam kehidupan kita ini saudara. Sepertinya kita berlari sekuat tenaga, sepertinya kita melakukan hal-hal yang lain sekuat tenaga, sepertinya kita berjuang sekuat tenaga, tapi gak alami pergerakan di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kenapa saudara? Karena merasa nyaman dalam keadaan itu saudara. Kita gak mau alami goncangan, kita gak mau alami masalah, kita gak mau alami persoalan. Doa kita kepada Tuhan, Tuhan biarkan hidup saya seperti ini, bahagia, senang-senang, diberkati. Ya baik kelihatannya saudara yang kasih Tuhan, tapi bagaimana kita mau alami kemajuan, kita mau alami progres saudara yang kasih Tuhan, kalau enggak digoncang setiap kehidupan kita saudara. Itu sebabnya pagi hari ini firman Tuhan katakan goncangan. Tadi di ayat yang ke-27, ungkapan satu kali menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan saudara. Dan ini menjadi kerinduan kita semua saudara. Biarlah tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Saya percaya setiap kita yang tidak tergoncangkan, sekalipun punya masalah, persoalan, badai hidup yang besar di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi saudara yang kasih Tuhan, tidak akan membuat kita tergoncangkan, tidak akan membuat iman kita lemah, tidak akan membuat semangat kita patah, tidak akan membuat kita ragu kepada Tuhan, tidak akan membuat iman kita lemah saudara. Tetapi goncangan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, itu membuktikan siapa kita, kualitas kita seperti apa sebagai orang yang percaya kepada Tuhan di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari pagi hari ini saudara, kalau kita alami masalah, kalau kita alami persoalan di dalam setiap kehidupan kita, jangan cepat-cepat salahin Tuhan, jangan cepat-cepat intervensi Tuhan, jangan cepat-cepat komplain sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita jalani saja, nikmati prosesnya. Mungkin sakit saudara yang kasih Tuhan, mungkin daging kita ini meronta-ronta, daging kita ini gak terima, mungkin kehidupan kita, daging kita, manusia kita ini, kita komplain sama Tuhan. Tuhan kok kayak gini banget sih Tuhan, kok seperti ini Tuhan jalannya, kok saya harus lewati seperti ini. Tapi percayalah saudara yang kasih Tuhan, walaupun mungkin Tuhan izinkan kita naik turun gunung, lewati lembah, lewati batu-batu, tapi saya percaya ada satu tempat peristirahatan yang pasti yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Seperti dalam Mazmur 23, gembala yang baik, dia menuntun kita kepada jalan yang benar, walaupun prosesnya, jalannya ini sakit saudara yang kasih Tuhan, walaupun jalan menuju tempat peristirahatan yang pasti di padang rumput yang hijau saudara yang kasih Tuhan, walaupun jalannya itu sakit, menderita, kita sulit, kita susah saudara yang kasih Tuhan, tapi percayalah Tuhan sudah menyediakan satu tempat di mana disitulah tempat kita beristirahat saudara yang kasih Tuhan, yang artinya ada hal-hal luar biasa yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Itu sebabnya saudara, hari ini, pagi hari ini, kalau setiap kehidupan kita umat-umat Tuhan, mungkin kita alami goncangan yang besar dalam kehidupan kita, kita alami masalah, persoalan, tantangan hidup, saudara yang kasih Tuhan, tetaplah percaya kepada Tuhan, tetaplah andalkan Dia, tetaplah berserah penuh kepada Tuhan. Saudara yang bergumul tentang pekerjaan, Tuhan kok pekerjaan saya begini-begini saja, saudara, mari saudara yang kasih Tuhan, tergantung penyerahan kita kepada Tuhan, tergantung totalitas kita kepada Tuhan, tergantung bagaimana saudara kita beri kepada Tuhan. Seringkali manusia kan seperti itu saudara, menuntut lebih kepada Tuhan. Tuhan, saya mau ini, saya mau itu kepada Tuhan, tapi apa yang kita lakukan belum cukup saudara yang kasih Tuhan. Kita masih melukai hati Tuhan, kita masih hitung-hitungan dengan Tuhan saudara, kita masih tarik ulur dengan Tuhan. Ketika Tuhan katakan tinggalkan dosa, hari ini kita tinggalkan, besok kita mulai bermain lagi dengan dosa saudara yang kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita renungi baik-baik firman Tuhan ini di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi saudara. Kita butuh Tuhan, kita butuh Roh Kudus untuk selalu menolong setiap kehidupan kita.
Tanpa Tuhan kita gak bisa. Saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi goncangan itu memisahkan orang-orang Kristen sejati dan yang tidak sejati, saudara. Firman Tuhan jelas tadi, saudara, di ayat yang ke-27, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Nah saudara, ketika kita digoncangkan hidup kita berubah tidak, saudara? Kesetiaan kita, ketaatan kita berubah tidak, saudara yang kasih Tuhan? Kayak firman Tuhan katakan bahwa karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan, saudara. Sekalipun kita digoncangkan, sekalipun badai hidup, persoalan, saudara, datang dalam kehidupan kita, biarlah kita menjadi orang-orang seperti itu, tetap tinggal, tidak tergoncangkan, saudara yang kasih Tuhan. Kita gak tahu ke depannya apa yang terjadi, saudara. 1 menit, 2 menit, besok, 1 bulan yang akan datang, 1 tahun yang akan datang, kita gak tahu apa yang terjadi, saudara. Tapi pastikan saya dan saudara tetap kuat di dalam Tuhan. Kita melekat kepada pokok anggur yang benar, saudara, yaitu Yesus Kristus. Saya percaya ketika hati kita melekat kepada Tuhan, hati kita berpaut kepada Tuhan, saudara, di situ kita semakin kuat di dalam setiap kehidupan kita, saudara, yang bergumul sampai hari ini. Dan mungkin pergumulan saudara belum dijawab, tetap setia, saudara. Tekun, doakan saja, saudara yang kasih Tuhan. Saya percaya Tuhan akan menjawab semua doa-doa dan pergumulan kita kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan supaya tidak tergoncangkan di tengah-tengah goncangan kehidupan yang semakin kuat ini di dalam setiap kehidupan kita? Yang pertama, menjadikan Tuhan sandaran di dalam setiap kehidupan kita. Pribadi lepas pribadi, saudara. Kita buka Alkitab kita dalam Amsal pasalnya yang ketiga. Amsal pasalnya yang ketiga, saudara, ayat 25 sampai 26, saya baca buat kita semua. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba, ini firman Tuhan, atau kepada kebinasaan orang fasik bila ia datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Firman Tuhan katakan janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba, saudara. Mungkin hari ini, saudara, ketika kita hidup baik-baik, kita hidup dalam Tuhan, dan tiba-tiba masalah datang, persoalan datang, pergumulan datang, goncangan hidup datang. Firman Tuhan katakan janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat, saudara yang kasih Tuhan. Bagaimana caranya, saudara, supaya kita menjadi orang-orang yang tidak tergoncangkan? Bersandarlah sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Dia Allah yang setia, saudara yang kasih Tuhan. Mungkin masalah datang tiba-tiba, persoalan datang tiba-tiba, sakit penyakit datang tiba-tiba. Tapi firman Tuhan katakan janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba, saudara yang kasih Tuhan. Kenapa? Karena sebelumnya, saudara, kita sudah bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Kita andalkan Dia, kita berserah penuh kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Dan Tuhan yang sudah menguatkan hati kita terlebih dahulu. Tuhan sudah menguatkan jiwa batin kita terlebih dahulu. Sehingga ketika ada kekejutan yang datang tiba-tiba, saudara, ini kata firman Tuhan, saya dan saudara sudah siap untuk menghadapi itu semua di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Dahsyat Tuhan kita, saudara. Ajaib Tuhan kita. Dia luar biasa, saudara yang kasih Tuhan. Dia ajaib. Dia Bapa kita yang baik, tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Mungkin orang-orang di sekeliling kita menyakiti kita, mengecewakan kita, meninggalkan kita, saudara. Tapi Dia Allah yang setia. Dia mengasihi saya dan saudara dengan kasih-Nya yang kekal. Itu kata firman Tuhan. Yang artinya selama-lamanya unconditional, saudara. Tanpa syarat, tanpa batas dalam kehidupan kita. Coba kita renungi berapa kali kita sakiti hati Tuhan. Berapa kali kita kecewakan hati Tuhan. Berapa kali kita tarik ulur dengan Tuhan, tapi Dia tetap mengampuni saya dan saudara. Tangannya terbuka bagi setiap kehidupan kita. Itu sebabnya, saudara, jangan menyia-nyiakan kasih karunia yang sudah Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Tetap setia,
Kita andalkan Tuhan, kita jadikan Tuhan sebagai bukit batu di dalam setiap kehidupan kita, sebagai perisai, sebagai penolong di dalam setiap kehidupan kita. Nah yang kedua saudara, apa yang harus kita lakukan supaya tidak tergoncangkan dengan berbagai macam saudara goncangan di hari-hari ini. Yang kedua saudara, mata kita harus tertuju kepada Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Saya percaya ketika mata kita tertuju kepada Tuhan, kita gak akan pusing dengan persoalan hidup di kanan kiri kita, saudara. Kenapa? Sebab mata kita hanya fokus kepada Tuhan. Mata kita hanya tertuju kepada Tuhan. Bapak ibu saudara, eyes on the cross. Mata yang tertuju kepada salib. Salib berbicara soal pengampunan, berbicara soal pengorbanan Yesus, berbicara soal keselamatan. Kita dilayakkan, kita dibenarkan di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi, saudara. Fokus saja kepada Tuhan. Ketika kita fokus kepada Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, kita fokus kepada Dia, kita fokus kepada kehendak Tuhan, kita fokus kepada kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Saya percaya Tuhan akan menuntun dan menarik kita ke jalannya yang benar, saudara. Sehingga apapun yang kita kerjakan dan lakukan akan Tuhan buat berhasil. Kenapa? Karena kita di jalurnya Tuhan, saudara. Kita ada di jalannya Tuhan. Kita ada dalam rencananya Tuhan. Kita ada dalam rancangannya Tuhan. Di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Eyes on the cross. Mata yang tertuju kepada salib, saudara. Ini membuktikan betapa Tuhan baik bagi setiap kehidupan kita. Dan kita sebagai umat-umat ketebusannya. Apa yang kita lakukan bagi Tuhan. Dengan apakah kita balas segala kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita nyatakan, ini aku Tuhan, ini hidupku. Aku mau mendedikasikan hidupku kepada Tuhan, saudara. Melayani Tuhan itu tidak harus full timer, saudara. Mengasihi Tuhan, melayani Tuhan tidak harus full timer. Saudara dari tempat kerja, saudara di jalan, saudara mengemudi, saudara sedang bekerja, sedang memasak, ibu rumah tangga yang mengurus anak dan sebagainya, saudara. Disitulah, di saat-saat itulah kita terus bangun intimasi kita dengan Tuhan. Kita sembah Dia, kita naikkan pujian penyembahan kita, kita agungkan Dia Raja di atas segala raja. Dan saya percaya di mana Allah ditinggikan, di situ berkat-berkat Allah pasti mengalir bagi setiap kehidupan kita. Sebabnya saudara, mari jadi umat Tuhan yang tidak tergoncangkan. Jadi anak-anak Tuhan yang tidak tergoncangkan, sekalipun goncangan hidup hari-hari ini semakin kuat dan semakin keras. Tapi disitulah menentukan siapa diri kita. Kita berkualitas atau tidak, kita tahan uji atau tidak, kita kuat atau tidak. Tapi biarlah sekali lagi kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak tergoncangkan di dalam dunia yang semakin sulit, semakin sukar ini. Puji Tuhan, amin untuk firman Tuhan pagi hari ini. Mari saudara terus kuatkan hati kita, tetap percaya kepada Tuhan dan andalkan Dia terus di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Berserah penuh kepada Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita nyatakan bahwa kita punya Tuhan yang besar, kita naikkan pujian yang tadi. Dan kita bersyukur buat segala sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kita punya Tuhan yang besar, jangan takut saudara. Firman Tuhan katakan, jangan takut kepada kekejutan-kekejutan yang tiba-tiba akan datang dalam hidup kita. Akan goncangan-goncangan yang akan tiba-tiba datang dalam hidup kita. Sebab kita punya Tuhan yang besar, kita terima kemenangan. Sebab Dialah yang akan membuat kita menang menghadapi segala sesuatu dalam kehidupan ini. Haleluya. Oh Tuhan, Kau setia.